menurut kitab suci itu semua terjadi akibat ulah manusia. Jadi manusia melakukan kedoliman yang sebenarnya secara umum itu dimaafkan. Ya, tetapi seringkali kemudian manusia melampaui batas. Ya, melampaui batas. Dan ketika itu semua kemudian terjadi, ya, jadi fenomena itu yang kemudian kita sebut dengan LGBT, ya, longsor, gempa, banjir, tsunami, tornado dan seterusnya. Itu LGBT, ya, LGBT. Nah, ketika LGBT itu terjadi, begitu, ya, itu kan kemudian meminta korban, jadi itu bencana, begitu ya. Dan ketika itu terjadi, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Ya, takutlah kalian pada satu cobaan ketika itu terjadi, ya, itulah tusibanna, dan itu tidak menimpa hanya khusus kepada orang-orang zalim di antara kalian. Nah ini, ya, nah ini. Jadi ketika itu kemudian datang, ya, maka itu tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim, itu, ya. Ini wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu maha keras, gitu ya. Ini dalam surah Al-Anfal, ya. Jadi ada hubungan sebenarnya, ya, antara perilaku dolim manusia itu dengan bencana alam, ya. Mari kita lihat, ya, karena perkara LGBT ini kemudian menimpa manusia, dan karena ditimpa oleh fenomena itu, maka kemudian terjadi duka, tangis, dan derita, ya. Itu yang terjadi. Maka sungguh tidak etis kalau kemudian kita membicarakan tentang kesalahan mereka, dosa mereka, begitu ya. Itu yang harus kita lakukan tentu adalah misi kemanusiaan dengan membantu mereka. Tetapi ini tentu tidak bisa menghapus relasi antara, ya, perilaku tidak adil, perilaku dolim dari manusia terhadap alam ini khususnya, ya, itu yang kemudian mendatangkan fenomena longsor, gempa, ya, banjir, dan tsunami. Mari kita lihat sejarah banjir besar yang dicatat di dalam kitab suci, ya. Di ayat 44 ini, wakila ya ardul la'i ma'aki wa ya sama'u akli'i wa ghidul ma, gitu ya. Ini adalah ayat-ayat, ini adalah ayat yang di belakang dari surah Hud ayat 44. Ini ayat yang bercerita tentang banjir besar yang menimpa pada zaman yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Banjirnya sudah sangat besar, sudah menenggelamkan bahkan termasuk putra Nabi Nuh, Kan'an, ya. Nah, kemudian bumi itu disuruh menelan airnya. Wakila ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi telanlah airmu. Maksudnya supaya banjirnya itu surut. Banjir surut itu tidak cukup dengan air ditelan bumi, itu drainase. Tapi kemudian juga disuruhkan oleh Allah, wa ya sama akli, wahai langit, berhentilah kamu, ya, berhentilah kamu menurunkan air. Maka kemudian berangsur-angsur air surut, banjir hilang, gitu ya. Ini fenomena banjir yang dicatat di dalam kitab suci. Tetapi sebelum ayat 44 ini, ya, itu di ayat 25, ya, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadzirum mubin.
Sesungguhnya telah kami utus Nuh kepada kaumnya. Kemudian Nuh berkata, inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku adalah memberi peringatan bagi kalian. Allah ta'budu illallah, agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Sungguh aku takut pada kalian ya, atas azab ya di hari yang pedih. Tapi apa jawaban umat pada waktu itu? Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Kemudian berkata para pembesar kaum pada waktu itu, ma naraka illa basyarum mislana. Wahai Nuh, tidaklah kami melihat kamu itu kecuali manusia seperti kami. Wa ma naraka attaba'aka illal ladzina hum aradiluna batiyar ra'yi. Ya. Dan kami tidak melihat bahwasanya orang-orang yang mengikuti kamu itu kecuali orang-orang yang hina dina. Ya. Orang hina dina dan orang yang cepat percaya terhadap omonganmu, terhadap dongengmu, terhadap bualanmu gitu. Ya. Itu. Wa ma naralakum alaina min fadli bal nadunnukum kadzibin. Kami tidak melihat kamu itu mempunyai kelebihan terhadap kami. Bahkan ya kami ya memandang kamu itu tidak lebih dari seorang pembohong. Bal nadunnukum kadzibin. Nah, ini jawaban ya, jawaban dari para pemuka masyarakat yang didakwai oleh Nabi Nuh. Jadi artinya ya inilah fenomena yang mendahului yang kemudian membuat Nabi Nuh merasa berat dengan dakwanya, sehingga kemudian Nabi Nuh hampir putus asa, tapi kemudian Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat perahu ya, perahu. Nah, ketika Nabi Nuh membuat perahu, baliang dari masyarakat pada waktu itu makin besar. Nah ini Nuh gila nih, nggak ada hujan, nggak ada apa, dia bikin kapal gitu ya. Kan ini nggak nyambung, nggak ada tanda-tanda mau banjir, Nabi Nuh kok buat kapal, jadi makin kencang. Nah itu, nah ya, dan Nabi Nuh terus diperintahkan untuk buat kapal, dan ya udah jangan kamu layani omongan mereka begitu ya, kamu buat kapal aja, dan kemudian setelah jadi disuruh memasukkan hewan-hewan berpasangan begitu ya, dengan orang-orang yang beriman. Jadi inilah sebab awal banjir, yaitu peristiwa penolakan dakwah Nabi Nuh. Jadi inilah sebab rohania, sebab spiritual begitu ya. Nah ini yang kemudian berujung pada banjir besar. Nah, jadi sebenarnya kalau fenomena alam seperti yang saya sebutkan tadi, LGBT, itu memang terkait ya dengan teguran Allah ya, teguran Allah supaya apa? Supaya kemudian kita kembali, supaya kita tidak zalim, kita tidak ingkar ya. Nah, kita harus bersyukur, sebab kalau bersyukur, la in syakartum la azidannakum, maka Allah akan menambah nikmat kita. Tetapi kalau kita kufur, inna azabi la syadid, sesungguhnya azab Allah itu bisa berupa LGBT, longsor, gempa, banjir, tsunami, tornado, yang sebenarnya secara alamiah fenomena-fenomena itu bisa terjadi di tempat-tempat yang lain yang bebas dari hunian manusia, tetapi karena di suatu tempat ada orang yang melampaui batas dengan kemaksiatan, dengan ketoliman, maka kemudian fenomena itu digiring ke wilayah itu untuk mengingatkan manusia agar kembali. Nah, jadi itulah fenomena yang tidak bisa diprediksi secara akurat hari ini oleh para ilmuwan.